Halo guys, ketemu lagi bareng Mas Par Project. Jadi di video kali ini ya kita akan ngobrol-ngobrol sedikit seputar online shop ya, khususnya marketplace yang ada di Facebook. Mudah-mudahan cerita ini bisa jadi pelajaran ataupun teman-teman yang seneng jual beli di marketplace agar lebih hati-hati gitu guys ya. Jangan sampai kejadian-kejadian seperti yang menimpa gue ini kembali terulang gitu kan, kasihan banyak korban jadinya gitu kan. Itu gua chat, apa ini masih ada iBook ya Om? Iya katanya. Terus toko atau perorangan Om, mentok di harga berapa? Ini kan karena gue tawar lagi ya, karena gue pengen dapat harga yang semurah-murahnya gitu kan, 17 tuh kan. Nah dari sini gue mulai curiga sebenarnya, kok bisa harganya 17 gitu kan, yang aslinya tuh masih sekitar di atas 20 nih, 19 Juni ya. Kemudian gue tanya lagi, di mana Om? Di Pasar Koga katanya. Oke, di Pasar Koga. Toko di Koga ya, buka jam berapa? Nggak punya toko. Nah di sini gue mulai agak gimana ya, agak aneh sih. Nah ini lampiran ini tidak tersedia, dihapus ya. Oh oke deh, iBook ya, iya iBook. Logika nggak guys? Kira-kira 15 Pro Max bulan Juni, iBook harganya bisa sampai 17 gitu kan. Ada minus kelengkapan apa aja Om? Nah ini waktu gue kirim ada minus kelengkapan apa aja, gue waktu itu nggak baca full ya tentang iklannya, jadi langsung gue cek lagi. Waktu itu ini masih tersedia, bukan no longer available nih ya. Terus minus cari sendiri kalau ketemu katanya. Oke, nggak masalah. Kelengkapan full set ya. Kalau beli 16 sore pulang kerja saya cek, ya kata dia nggak janji, siapa yang duluan aja. Nah sedih gitu guys. Ini fotonya bukan cewek ya guys ya, dulu bukan cewek ini fotonya. Ya ini karena udah gue buat video udah berapa bulan berikutnya ini. Ya, ini fotonya bukan cewek, jadi bukan dia ini. Terus bisa difotoin mengenai iPhone-nya, maksudnya kayak apa, settingan, informasi settingan keseluruhan itu guys ya, ada BH-nya juga. Dia nggak balas, dia tahu mau cek kapan katanya. Gue mulai bingung lah. Nah dia WA gue, saya akunmu ragu katanya. Ini gue agak bingung kok kayak gini, cari lapak lain aja katanya. Oke. Waduh, minta nomor WA aja Om, saya lagi kerja di Teluk dan gitu kan. Terus dia langsung jawabnya kayak gini, ogah nggak yakin, kalau mau sini WA-mu. Nah gue minta Sherlock ya kan, dia nggak mau, tapi dia minta nomor WA. Nah saya bilang Sherlock aja biar saya nggak kesasar. Terus langsung gimana Sherlocknya di sini, cari aja yang lain, nggak usah di lapak saya. Nah, aneh kan ya. Nah, ini setelah gue kirim, gue simpen ya nomornya. Dia langsung ngirim gue pesan duluan, katanya. Ya Om, Sherlock aja. Nah ini waktu itu dikirim guys ya. Waktu itu dikirim nih Sherlocknya, tapi begitu gue dihapus, langsung diblokir. Tapi ini dia nelpon dulu, sorry ya, habis bilang ya Om Sherlock aja. Langsung dia ngirim Sherlock, gue cek ternyata bener di seputaran Bandar Lampung. Nah ini dia nelpon. Nah nggak nelpon, dia bilang mau berangkat kerja. Rupanya bener, dia langsung WA lagi. Nggak dari tadi abang saya titip sama orang rumah aja ya, yang ada di rumah HP-nya. Soal mau berangkat kerja juga udah jam 8. Nah gue bilang lah, gini aja deh mas, nanti pulang kerja saya cek biar sama-sama enak. Dia total ngirim ini guys, oke jam 10 ya. Nah rupanya dia WA lagi, dari awal udah nggak yakin. Wah harga 16 kan, saya kirim kayak gitu nih, langsung diblokir guys ya. Ini dihapus dulu pertama Sherlocknya, terus gue diblokir gitu. Jadi gimana ya, gue juga bingung kalau kayak gini nih kan. Harusnya kan dia sebagai penjual ini lebih ramah gitu kan. Ya, sebenarnya gue ada sih tahu, cuma kan gue nggak mau bilang dia ini jelas oknum aja mungkin gitulah ya. Gue pengen cerita sedikit tentang pengalaman gue. Beberapa bulan lalu gue mencoba beli handphone iPhone 15 Pro Max. Gue cek di iBook itu harganya masih di atas 22-23 ya. Oke, perkiraan segitu ya, terhitung bulan Juni 2024 gitu kan. Nah gue cari yang second, harga pasaran second itu masih sekitar 19-20 lah ya, kayak gitu antara itu. Nah
Setelah gue cari-cari di salah satu seller, ada yang jual 18 juta guys ya, 18 juta. Nah kan menarik nih kan, handphone iPhone 15 Pro Max yang belum ada setahun kok harganya segitu. Gue hubungin lah seller itu, gue inbox. Rupanya langsung disaut guys. Dari harga 18 juta itu, namanya gue nggak mau rugi ya guys ya, gue tawar lagi ceritanya guys. Kan itu hak gue dong ya, nggak gue tawar lagi. Bisa kurang nggak mas? Bisa kurang lagi. Sellernya itu bilang bisa kurang katanya. Berapa? Saya bilang 17 apa ya, 17 deh kata dia. Oke, kalau memang 17 gitu kan, kayaknya murah banget nih kan. Walaupun dalam hati gue nggak mungkin ini. Orang sebelumnya gue nawar-nawar di seller yang lain, jangankan turun sampai 1 juta guys, turun 500.000 aja mereka nggak mau gitu kan. Paling hebat turun 200-300.000, lebih dari itu mereka nggak mau. Nah setelah gue coba komunikasi lagi, gue minta nomor WhatsApp ya, nomor WhatsApp si penjual ini, gue dikasih gitu kan. Nah setelah gue tanya di mana lokasinya, di mana mas ya kan, yang agak sedikit gue bingung ini, dia ini kayak nggak percaya gitu guys, nggak percaya gue mau beli handphone gitu kan. Harusnya kan dia ini sebagai penjual ini harus apa ya, berpositif thinking gitu kan, bilang katanya akun gue nih akun abal-abal apalah. Oke lah, gue nggak masalah tuh, gue minta maaf sama sellernya kan. Yang jelas gue emang bener-bener pengen niat beli pada saat itu kalau harganya sesuai sama yang telah dibicarakan gitu ya. Gue coba hubungi lagi seller itu dan gue minta Sherlock. Gue minta Sherlock tuh biasanya kalau penjual yang normalnya ya, normalnya sellernya itu dia langsung cepat gerakannya karena dia menjual ya, dia butuh uang gitu. Nah sedangkan gue nih beli gitu kan. Setelah dia ngirim gue Sherlock, nggak lama dia nelpon. Di suara telepon itu kayak gue denger kayak di ruangan kecil dan ada suara air, ada agak berisik-berisik gitu ya kan. Mungkin kalau yang suhu udah pada tahu di mana itu kan. Jadi setelah gue telepon, bener nggak? Jadi nggak bang? Jadi ini gue mau berangkat. Nah gue juga kebetulan ngirim Sherlock juga kan. Nih gue masih di sini. Buruan ya bang ya, gue mau berangkat kerja katanya. Oke, nggak masalah. Gue ngerasa jadi pembeli tuh kayak gimana ya, kayak gue ini yang terlalu butuh banget gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa, gue tetap ladenin terus. Waktu dia bilang nanti kalau sudah sampai kabarin aja, kalau gue udah berangkat kerja nanti handphone gue titip ke orang rumah, kata dia gitu guys. Nah dari situ gue mulai curiga, kok gue ini transaksi nih handphonenya ini puluhan juta loh, bukan ya maafnya ngomong handphone yang di bawah 1 juta ya, yang bisa dititip-titip. Kan gue butuh waktu, gue butuh ngecek, butuh apa, kok kesannya kayak dia ini buru-buru gitu kan. Nah udah seperti itu, gue alasan lah ya kan, ya udah nanti saya kesana ya mas ya jam 10 gitu. Ke sana, respon dia tuh langsung, bukan bener, lo ini cuma main-main aja lah, inilah itulah, pokoknya ngomong gak enak gitu guys. Bilang katanya gue nggak punya duit lah atau apa gitu kan. Cuma yang jelas gue ini kan transaksi uang gede guys, bagi gue gede ya, karena gue punya duit segitu, gue harus nabung dulu atau apa gitu kan. Gak mau sembarangan beli kucing dalam karung gitu kan. Singkat cerita itu setelah dia marahin gue guys ya, langsung diblokir gue langsung diblokir dan ya udah hilang gitu aja, nomornya gue telepon nggak bisa lagi. Logika nggak guys? Kalau penjual yang benar ya, masa iya sih ada pembeli ini barang mahal loh, masa diperlakuin kayak gitu kan. Dan kan gue beli iPhone kayak gini nih bukan sekali dua kali, sebelumnya gue juga beli iPhone 13 Pro Max. Sellernya tuh ramah banget, padahal dia bukan spek pedagang ya, bukan pedagang toko atau apa, dia rumahan gitu kan. Jadi juga bukan orang yang butuh duit istilahnya, dia hanya sudahlah ini gue udah bosen make, maafnya ngomong bukan orang sembarangan gitu, orang-orang berduit juga, tapi ramah gitu. Nah ini kok kayak gini gitu kan, aneh gue. Seperti gue waktu itu pernah beli handphone apa Xiaomi atau apa gitu, mereka rata-rata seller itu ramah-ramah, kok ini kayak gini. Dari sini gue punya pikiran, jangan-jangan ini model-modelnya, modus-modusnya ini sama seperti yang terjadi sama kawan gue guys. Jadi kawan gue ini ceritanya beli telur 5 kerat gitu ya, telur 5 kerat gitu di marketplace Facebook. Dia pesen seharga kurang lebih ya, kalau gue nggak salah itu sekitar, taruhlah ya kita buat 500.000 aja ya, kita buat segitu aja 500.000. Kebetulan temen gue ini ada di rumah, dia lagi keluar sama istri, udah telepon-teleponan sama seller itu, kemudian bilang bawa telur, datang ke rumah, difoto. Temen gue ini nerima foto dari yang sellernya ini, seller telur ini ya. Setelah nerima foto ini, gue transfer, karena disuruh transfer sama seller yang di handphone dia itu, suruh transfer. Setelah transfer, pikir udah selesai dong, namanya udah dibayar kan, dia mesen, barang datang diantar ke rumah, bayar ya kan. Nah, bantu kawan gue ini di rumah nanya, Pak ini bayarnya gimana? Temen gue bingung dong, otomatis lo gue udah bayar, kok
telurnya ini kok minta bayar lagi gitu kan. Langsung dia hubungi seller yang di WA tadi, rupanya nih nggak aktif guys. Kita nggak tahu ya apa yang diobrolin dari seller palsu ini ke penjual telur ini, kita nggak tahu. Cuma yang jelas korbannya di sini ada dua, kawan gua dan pedagang telur ini ya, yang nganter ke rumah, yang nganter telur ke rumah. Tapi kan yang nganter telur ke rumah karena dia megang barang dan belum dibayar, dia mungkin hanya rugi, udah jauh-jauh, udah capek-capek nganter ke rumah aja kan. Kalaupun nggak jadi kan telur dibawa pulang gitu. Kawan gue nih yang jadi korban utama guys ya. Jadi dia udah transfer ke penjual yang di WA itu, tapi harus bayar yang ini ya. Pelajaran seperti ini guys ya, yang kadang bikin kita ini harus lebih hati-hati lagi belanja di marketplace Facebook. Karena kalau kita asal percaya ya, agak rumit ya, agak rumit. Bukan berarti penjual di marketplace semuanya jelek, enggak. Itu hanya oknum aja beberapa gitu. Yang penting kita harus hati-hati. Banyak banget kejadian-kejadian jual beli di marketplace ini yang bikin kita nih ngeri-ngeri sedap gitu ya. Memang dapat harganya murah dan kita bisa langsung komunikasi sama penjualnya langsung gitu kan. Sini gue menyarankan buat teman-teman yang hobi belanja di marketplace, sama ya seperti gue, harus hati-hati ya. Yang pertama, jangan tergiur dengan barang murah kan. Prinsip gue ini no freelance ya, tidak ada sesuatu yang gratis. Ya apalagi murah gitu kan. Kalau pasarannya 5 juta nggak mungkin barang tuh dijual 1 juta. Yang kedua ini kita harus perhatikan komunikasi kita sama sellernya guys ya. Apa yang kita tanyakan dan juga apa yang tertulis di deskripsi itu juga harus kita baca. Jadi harus kita teliti benar-benar. Ketiga, pas kita COD nih kita harus hati-hati ya guys ya. Banyak juga tuh pas COD motor ya. Waktu pas COD motor, misalnya mau diinjam, mau dites ya, motornya ini dibawa kabur. Biasanya orang yang datang ini bisa ada 2 orang ngecek motor gitu ya, COD motor. Nah yang satu ini bonceng ini biasanya nggak kenal guys, satu tukang ojek atau apa, atau dimintain tolong doang gitu si pelakunya nih ngecek motor langsung kabur. Nah ketinggalan lah orang yang ini kan, yang nggak tahu apa-apa ini kan, yang nganterin sama dia. Jadi harus hati-hati ya. Untuk yang sering COD handphone itu harus bener-bener dicek. Kalau gue ini udah termasuk udah malang melintang dalam hal jual beli HP guys ya, di marketplace Facebook. Kadang dapat handphone yang bagus, murah gitu kan. Cuma memang banyak oknum-oknum sellernya ini juga gimana ya, emang harus hati-hati guys. Lebih gue sarankan sih beli aja di tempat resminya ya. Kalaupun ada kerusakan bisa langsung ditukar gitu kan. Nah yang terakhir ini guys, kalau COD itu bisa mungkin jangan di pinggir jalan ya guys ya. Lebih baik lo korban 10.000 atau 20.000 buat bayar kopi di warung kalau memang itu di jalan. Tapi gua sarankan di rumah. Kenapa? Kalau penjual yang baik biasanya dia ngasih garansi 1-3 hari lah atau seminggu lah. Seperti waktu gue beli iPhone 13 Pro Max, dikasih waktu 2 minggu ya, kalau ada apa-apa balikin aja, nanti langsung dibalikin duitnya. Nah itu lebih enak ya. Dan juga kalau bisa bawa temen guys ya, jadi ada saksi gitu. Teman-teman ngerasa dibohongin, ada orang lain yang menyaksikan. Walaupun urusan sama hukum ya teman-teman kuat gitu kan. Oke, jadi segitu dulu ya cerita tentang jual beli di marketplace. Ini sorry ya sebelumnya, ini bukan gue menyudutkan marketplace Facebook, tapi semua toko online harus hati-hati gitu ya. Kita harus hati-hati. Ini hanya oknum aja ya. Yang penting kita tetap hati-hati gitu. Buat teman-teman yang ada pertanyaan ataupun yang ada permasalahan seputar permasalahan di marketplace ataupun permasalahannya ya yang berhubungan dengan hukum, mungkin teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Kita sama-sama saling sharing gitu ya, saling kepikiran aja ya, mudah-mudahan bisa membantu gitu guys ya. Dan juga kan gratis juga kan, cuma tulis aja dulu. Kita yang penting komunikatif aja. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah setia nyimak video ini dari awal sampai akhir. Ya gue minta maaf kalau memang ada salah-salah kata atau salah penyampaian informasi guys ya. Saran silahkan tulis aja di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video Mas Par Project berikutnya. Salam persahabatan, salam persaudaraan.